Yang kami hormati Bapak Imam Safawi Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selaku pemateri pada mentoring pada malam hari ini, dan teman-teman Mente yang berbahagia. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, eh, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Safawi Ahmad dengan tema adab dalam mencari ilmu. Nah, untuk Pak Imam, sampun siap, Pak? Nah, insya Allah sudah siap. Oke, alhamdulillah. Ya, monggo untuk bisa langsung dimulai materinya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Intania selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para guru-guru kita semua, terkhusus bagi seluruh jajaran pimpinan yang ada di ITS, Ketua TPKI, KKI, Bapak Masyuri, dan seluruh tim di tingkat level institut maupun di level departemen. Yang saya hormati Mbak Intania selaku moderator dan seluruh peserta pada malam hari ini, gugus 8 ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan adab mencari ilmu. Nah, kebetulan saya diamanai oleh tim mentoring untuk menyampaikan materi yang kedua ini, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, kita sebenarnya sharing bersama, gitu ya. Karena belum tentu saya lebih berilmu dibandingkan dengan Anda semua. Tapi kalau lebih tua, iya jelas, gitu ya. Lebih tua saya, gitu ya. Nah, tapi maka pada malam hari ini kita sharing bersama. Siapa tahu ada hal baru yang bisa Anda terima, gitu ya, sehingga menjadi ilmu, tambahan ilmu buat Anda semua. Dan tentu kalau misalnya dalam proses diskusi nanti Anda menyampaikan ide atau apa, itu juga bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya. Ya. Baik, saya izin share screen saya. Oke, nah, baik, apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum. Sudah lihat? Belum ya? Belum, Pak. Oh, Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Mungkin sebagian dari Anda sudah sebagian tahu ya, mungkin sebagian yang lain tidak tahu ya. Saya berasal dari Departemen Aktuaria, gitu ya. Dulu sebelum tahun 2018, sebelum Aktuaria berdiri, saya aktif di Departemen Statistika, kemudian diminta untuk bergabung di Departemen Aktuaria. Nah, kebetulan saya juga diamanai di Direktorat Kemahasiswaan sebagai Kepala Seksi Pengembangan Karakter. Salah satu agendanya tentu kegiatan mentor ini juga sebagai salah satu pengembangan karakter bagi mahasiswa ITS. Nah, harapan nanti mahasiswa ITS menjadi gitu ya, cerdas, amanah, dan kreatif ya. Sebagai informasi dulu sebelum CAK ya, istilahnya apa? Tagline dari mahasiswa ITS itu adalah CUK, cuk gitu ya, dari pada zaman saya dulu gitu ya. Jadi cerdas, ulet, dan kreatif. Nah, sekarang jadi cerdas, amanah, dan kreatif. Baik, saya pada malam hari ini akan menyampaikan beberapa hal, gitu ya. Nah, berikut adalah outline-nya, saya besarkan dulu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan keutamaan ilmu, kemudian prasyarat untuk berilmu, gitu ya.
kemudian nanti ada kaitannya dengan ini ya, adab ya, kemudian adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia dan kepada alam gitu ya. Baik lagi. Oke, sudah. Nah, kemudian yang keempat adalah adab mencari ilmu ya. Intinya di sini. Kemudian nanti kira-kira apa tujuan atau goals dari adab mencari ilmu itu ya. Nah, saya pikir ini menjadi bahasa yang atau kosakata yang sering Anda dengar, adab gitu ya. Di dalam salah satu pasal Pancasila juga ada ya. Keadilan sosial bagi seluruh. Oh, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya. Saya nggak hafal ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab ya. Sorry, sila kedua ada ya. Nanti akan kita coba bedah ya secara kata sedikit saja kira-kira akar katanya dari mana ya. Jadi ada 5 hal yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk di keutamaan ilmu ya. Jadi seperti yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman ya. Jadi jadilah Anda sebagai orang yang alim atau yang berilmu. Aliman itu orang yang atau pelaku ya. Aliman jadi orang yang berilmu. Au muta'aliman atau orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar menuntut ilmu. Au mustami'an atau orang yang mendengarkan dalam hal ilmu ya. Kemudian yang berikutnya, jadi yang pertama itu adalah sebagai orang yang alim atau orang berilmu, kemudian yang kedua sebagai orang yang belajar ya posisinya ya. Kemudian au mustami'an atau orang yang mendengarkan ya, mendengarkan ilmu, kemudian au muhibban ya, atau orang yang mencintai. Hub itu adalah senang, gitu ya. Orang yang menyukai atau mencintai ilmu. Ya. Jadi ada 4 hal yang diharapkan oleh Nabi, yaitu jadilah orang yang berilmu, atau orang yang belajar menuntut ilmu, atau mustamian atau mendengarkan majelisah atau majelis ilmu ya, atau orang yang mencintai ilmu. Kalau tidak bisa orang jadi orang alim ya, tugas kita belajar. Kalau toh kemudian kita misalkan punya keterbatasan sehingga kemudian kita tidak memiliki kesempatan untuk belajar ya atau menuntut ilmu, ya setidaknya mendengarkan ya. Atau ya paling rendah misalnya tidaknya adalah mencintai ya, senang dengan ilmu. Nah, tetapi wala takun nah, dan janganlah. Nah, jadi di sini namanya fi'il amar ya, jadi jangan ya. Larangan ya. Khomisan, jadi orang yang kelima atau pihak kelima. Jadi tadi 1 aliman, 2 muta'aliman, ketiga mustamian, keempat muhibban, orang yang mencintai. Jangan jadi orang yang kelima fatahlik, maka menjadi celakalah Anda ya. Kecelakaan bagi Anda. Jadi kalau kita itu tidak memiliki atau berada posisi salah satu di antara 4 ini ya berarti kita termasuk orang yang kelima. Mungkin bukan orang alim, bukan orang yang sedang belajar, bukan orang yang mendengarkan majelis ilmu, dan bukan orang yang senang ilmu, ya celakalah kita. Maka sangat bersyukur sekali kalau kemudian teman-teman semua diterima di ITS, belajar di kampus teknologi, tetapi juga belajar agama, gitu ya. Walaupun tentu SKS-nya tidak sebanyak mata kuliah yang lain, setidaknya ada muatan itu, ya. Sehingga kita tidak sebenarnya tidak memilah-milah ilmu, gitu ya. Karena nanti muaranya ilmu itu akan jadi apa di kita, itu akan menjadi goal-nya. Katakanlah kita menjadi orang yang alim di bidang agama, misalnya tadi kemudian misalnya prasyaratnya jadi sombong begitu ya, pada akhirnya nah itu kan juga tidak menjadi manfaat buat kita. Ya. Nah, yang penting bagaimana kita berilmu, kemudian nanti akhlaknya seperti apa, ya. Nah, itu adalah ya terkait dengan posisi kita seharinya seperti apa, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga menjadi inspirasi kita bagaimana kita memiliki pengetahuan bahwa ada sifat dari Rasul yang selalu melekat pada Nabi, ya, Nabi dan Rasul. Ya, jadi keempat itu apa? Yang keempat itu adalah sifat sidik atau benar ya, kemudian amanah berarti selalu menyampaikan perintah dari Allah kemudian disampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi bisa dipercaya ya. Tabligh berarti menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Kemudian fatonah. Fatonah ini adalah cerdas. Nah, ini akan kita kaitkan dengan bagaimana orang itu berilmu.
Nabi saja gitu ya, sebagai inspirasi kita itu selalu dibekali dengan kecerdasan atau ilmu gitu ya. Jadi arsala anbiya zawi fatona. Jadi Allah itu mengutus ya para nabi itu dengan dibekali sifat fatonah yaitu cerdas. Disedeki tadi jujur ya, kemudian tablik dan amanah. Ya, jadi ini menjadi inspirasi kita bagaimana kita meniru atau meneladani nabi atau rasul gitu ya, bahwa beliau ini diamanai atau diberikan bekal berupa kecerdasan. Tentu kecerdasannya tingkat kecerdasan berbeda dan cara memperolehnya juga beda ya dengan kita. Maka kemudian tugas kita adalah menjadi seorang penuntut ilmu ya. Untuk sementara ini kita sebagai penuntut. Harapan kita beberapa semester ke depan, beberapa tahun ke depan kita menjadi seorang aliman atau orang berilmu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, kemudian di era digital, di era milenial saat ini ya, kalau dulu mungkin kita wah ya dikatakan sebagai orang cerdas atau orang berilmu itu kalau memiliki kemampuan IQ yang tinggi. Oh, IQ-nya berapa? 200 ya. Rata-rata 200 sekian atau 190 sekian gitu ya. Adalah rata-ratanya kira-kira 125, 100, 130. Ternyata pada perkembangannya gitu ya, pada perkembangannya itu saja tidak cukup gitu ya, tidak cukup bahwa IQ itu hanya salah satu ya, salah satu aspek dari kecerdasan atau ilmu ya. Kemudian berkembang menjadi ada kecerdasan emosional, EQ gitu ya, kedua ini gitu ya. Kemudian ternyata berkembang lagi, ada perkembangan yaitu kecerdasan spiritual equation. Ternyata kemudian berkembang lagi ada kecerdasan sosial, bagaimana di kemampuan berkomunikasi gitu ya. Kalau misalkan pinter saja, kemudian analisis, memecahkan masalah, mengerjakan tugas gitu ya, tapi kemudian tidak bisa menyampaikan apa yang dimiliki dia, nah, maka kemudian ya tidak akan bisa terdeliver kepada orang lain. Nah, cara pintar berkomunikasi itu termasuk kecerdasan sosial, empati sosial juga termasuk ya, adab. Nah, dan juga itu termasuknya di sini adalah kecerdasan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kelima ini adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik, sifat ilmiah, gitu ya, sirah nabawiyah maaf ini ada yang raise hand ini, kepencet atau ada yang nanya, silakan. Kepencet ya. Kemudian pendidikan karakter dan macam-macam ya, tentu ini adalah kecerdasan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tentu dengan level yang berbeda-beda ya, sebagaimana disampaikan itu adalah apa? Wa may yuridillah yufaqihu fiddin. Maka seseorang itu jika Allah menginginkan atau memberikan anugerah kepada seseorang, maka seseorang itu diberikan kemampuan atau kefahaman terhadap agama, termasuk berkah gitu ya. Karena tidak semua orang belajar dengan materi yang sama, kemudian penangkapannya berbeda, tidak sama ya. Maka yang bisa menangkap baik ya itu termasuk sebagai rahmat atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini adalah 5 hal ya, kecerdasan, kepintaran, ilmu yang harus sebenarnya kita miliki lebih lengkap ya, komplit gitu ya. Jadi tidak ada lagi. Oh, ada lagi satu ya yang belum adalah kecerdasan fisikal ya. Jadi saat ini eranya bahwa kita tidak boleh memilah-milah oh anak yang pintar matematik itu lebih baik daripada yang misalkan tidak menguasai betul atau tidak cerdas di bidang matematik ya. Boleh jadi dia punya kecerdasan di bidang olahraga fisik misalkan. Atau ternyata dia pintar dalam hal kecerdasan agama ya. Atau ternyata dia pintar bagaimana berkomunikasi dengan orang, berdagang, empati ya, bersosialisasi dengan orang, itu juga kecerdasan. Jadi sekarang saya yakin tidak eranya atau zamannya lagi untuk memilah-milah atau membandingkan, kemudian menganggap salah satu kecerdasan itu adalah yang lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan yang lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebentar ini saya coba oke ya. Nah, yang berikutnya adalah nah ini ya, di era digital ini ada beberapa kompetensi
kompetensi ya, kita bisa kaitkan itu dia akan menjadi seorang worker ya, bekerja ya, atau dia sebagai seorang owner, businessman ya. Maka beberapa hal itu yang harus dikuasai ya, oleh seseorang itu. Walaupun mungkin ada sebagian yang menonjol, ada sebagian yang berada tidak di garis rata-rata gitu ya, atau termasuk di weakness-nya gitu ya. Tentu karena kita tidak bisa menguasai semua hal, tentu ada beberapa yang menonjol. Tapi setidaknya di sini kita akan tahu petanya bahwa kompetensi atau kemampuan keilmuan yang harus dimiliki, harus dikejar oleh seseorang. Apalagi Anda sebagai generasi muda harus belajar banyak hal, terutama terkait dengan perkembangan teknologi, perkembangan yang terbaru, ya, perubahan zaman. Yang pertama adalah kognitif ya. Jadi pertama terkait dengan critical thinking. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan strukturisasi ya, cara berpikir, logik berpikir Anda dengan baik gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian Anda cara berpikirnya lompat-lompat sehingga kemudian ada miss ya, sehingga kemudian Anda melakukan tindakan yang ini ya, istilahnya apa ya? Tidak bisa dinalar gitu ya, tindakan yang malah kemudian merugikan ya, baik di Anda maupun masyarakat karena hasil tindakan Anda ya. Semuanya harus tertata dengan baik. Salah satunya adalah dengan kurikulum sekolah itu sebenarnya adalah melatih kita untuk bersikap critical thinking. Ya, benar enggak informasi yang masuk ini? Kok kayaknya kok tidak masuk akal. Misalkan ada orang menawari Anda misalkan bisnis gitu ya, kemudian tingkat benefitnya gitu ya, imbal baliknya misalnya 15% per minggu gitu atau per bulan gitu ya. Ini ada masalah kalau seperti itu ya. Anda tidak mengkonfirmasi atau membuat suatu komparasi. Biasanya rata-rata kalau namanya bisnis itu kira-kira berapa persen sih ya imbal baliknya. Kalau kemudian ada sesuatu yang tidak masuk akal, Anda harus cross check ulang berkali-kali. Jangan sampai sebenarnya itu adalah tipuan ya, manis di awal tapi sebenarnya pahit di belakang ya. Kemudian yang berikutnya ada planning dan macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan atau ilmu terkait dengan interpersonal ya, bagaimana kita bisa membangun teamwork misalkan. Kemudian relationship-nya bagaimana dengan orang lain. Ada mobilizing system, itu kecerdasan kedua atau ilmu yang harus Anda kuasai. Ya. Kemudian terkait dengan self leadership ya, kepemimpinan. Anda tentu sebagai mahasiswa ITS ya tentu kemampuan digital ya, kemampuan digital ini sangat penting sekali ya, harus mengerti dan paham terkait dengan digital learning ya, software penggunaan maupun pengembangannya gitu ya, kemudian understanding digital system. Nah, ini terkait dengan kekinian IT gitu ya. Nah, saya langsung masuk ke sini ya. Bagaimana seharusnya untuk mendapatkan semua kecerdasan itu? Ini ada pelajaran klasik gitu ya, yang bisa saja menjadi manfaat buat kita. Nanti kita sesuaikan dengan interpretasinya dengan perkembangan zaman. Nah, ini saya bacakan dalam bentuk syair gitu ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Jadi ingatlah bahwa Anda tidak akan memperoleh ilmu ya, kecuali dengan 6 hal ya. Jadi kita tidak akan memperoleh ilmu kecuali kalau kita tidak menerapkan atau mengakomodir atau menyiapkan 6 hal. Saumbika maka bakal aku ceritakan kepadamu gitu ya. Nama Majmu'i Bayani. Kesemuanya itu dengan jelas ya. Yang pertama apa? Zukain. Orang itu untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu dia harus cerdas. Nah, tentu cerdas ini butuh proses ya. Ada yang mungkin diberikan talenta, IQ, SQ yang cepat gitu ya, tapi ada orang lain yang mungkin diberikan talenta tidak secepat orang itu. Tetapi pada prosesnya saya kita bisa mengejar orang itu kalau kita berproses dengan tekun, dengan istiqomah ya. Kemudian wahirsin. Nah, ini ya harus dilambari atau disertai dengan semangat. Wastibarin dengan kesabaran, waburotin dan biaya. Anda masuk di ITS tentu ada biayanya ya.
Nah, seperti yang di tagline-nya Jawa Timur, jer basuki mawa bio. Kalau kita ingin menjadi mendapatkan kemuliaan, tentu ada biayanya, ya, baik biaya material maupun non material. Wa irsyadi ustadin, dan petunjuk guru, wa tuli zaman, dan cukup waktunya, ya. Jadi tentu kalau Anda kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana atau seorang sarjana terapan, tentu dibutuhkan ya setidaknya 7 sampai 8 semester rata-rata, gitu ya. Jadi ada waktunya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang memiliki kecerdasan super, gitu ya, yang bisa mendapatkan ilmu yang rata-rata dibutuhkan waktu 7 sampai 8 semester, Anda bisa menyelesaikan hanya dalam 2 semester. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi itu bagian kecil, ya, bagian kecil atau tail dari normalnya, ya. Nah, kemudian itu tadi terkait dengan ilmu. Nah, kita akan ada perantara terkait dengan adab. Nah, adab ini kaitannya dengan 3 hal atau trilogi dari keagamaan, ya. Yang pertama terkait dengan iman, Islam, dan ihsan. Ihsan ini lebih dekat belasan dari hadis ini adalah bahwa ini diceritakan oleh Umar bahwa pada suatu kesempatan ketika sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, nah kemudian didatangi oleh seseorang, gitu ya. Nah seseorang itu ternyata adalah Nabi Jibril. Ya. Di akhir itu kan qala fa innahu Jibrilun atakum ya'alimukum dinakum. Jadi ternyata seseorang yang menyamar menjadi seseorang itu adalah Nabi Jibril yang sedang menjabarkan tentang ilmu. Ilmunya apa? Satu, ya. Pertanyaan dari orang itu, yaitu malaikat Jibril tadi. Yang pertama adalah waqala ya Muhammad, ya Muhammad, ya, akhbirni, ceritakan atau berikan saya informasi, gitu ya, atau jawablah, gitu ya. Mengenai Islam, apakah itu Islam? Kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Yang ini adalah rukun Islam. Jadi mulai dari syahadatain, kemudian mengerjakan sholat, waktu zakat, kemudian puasa Ramadan, waktu hajjul baita, istaqomah ilaihi sabila. Kemudian yang kelima adalah ibadah haji. Kemudian yang berikutnya ternyata beliau ini, ya, orang itu berkata sodakta, benar Anda, gitu ya, Anda kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi orang-orang kemudian takjub, gitu ya. Orang bertanya kemudian kok malah membenarkan jawaban dari orang yang ditanya, ngetes, gitu ya, atau memberikan konfirmasi balik bahwa jawaban Anda betul. Kemudian ditanyakan berikutnya adalah terkait dengan iman. Iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Ini adalah menjadi rukun iman. Kemudian yang ketiga yaitu pola, ya, jadi orang itu berkata, fa'akhbirni, ya, berikan kepadaku kabarnya, padaku Nabi, ya, anil ihsan, apakah ihsan itu, ya. Kemudian dijawab oleh Nabi, ihsan itu adalah anta budawaha, ya, Anda menyembah kepada Allah, ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah Anda itu melihat Allah, gitu ya. Fa'ilam takun, misalkan kita tidak memiliki level dalam beribadah seolah-olah, ya, kita melihat Allah, maka fa'innahu yaroka, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi segala aktivitas kita itu selalu dimonitor oleh Allah, sehingga bisa menjadi monitor bagi kita bahwa kita jangan macam-macam, ya. Jadi kalau ibadahnya yang baik, ya tentu levelnya adalah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Tapi kalau tidak, ya berarti perumpamakan saja seolah-olah Allah itu selalu, bukan seolah-olah, ya, sebenarnya kita yakini bahwa Allah itu selalu melihat kita, sehingga menjadi kontrol kita. Nah, ini adalah teologi ihsan itu. Maka kemudian di sini dalam hal ini adalah adab atau akhlak bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi inspirasi kita. Kemudian kalau tadi ada kaitannya dengan ilmunya, kemudian ada adabnya, ya, atau kemudian nanti ketika kita sebagai seorang pencari ilmu,
tentu arahnya adalah niat dulu yang niatnya adalah untuk selalu dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ya untuk mencari pekerjaan atau apa gitu. Tapi yang utama yang pokok itu adalah bahwa berilmu, beradab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk di epistemologinya ya. Jadi adab itu kalau Anda lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Nah, kalau adab dalam berilmu ya, menuntut ilmu, tentu harapannya nanti Anda mendapatkan konten ilmunya, tetapi kemudian juga harus dibarengi dengan kehalusan dan kebaikan budi pekerti yang bisa mengarahkan kita menjadi orang yang sopan. Kemudian terakhir yang penting yaitu menjadi orang yang berakhlak. Nah, jadi ini berdasarkan Kamus Besar Indonesia. Sebenarnya kosakata adab itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Adaba ya'dubu ya, yang berarti mengundang atau mengajak kepada hal kebaikan dan menghindari hal yang tidak terpuji. Ya. Maka kemudian ketika kita mengajak orang lain pun tentu harus ada adabnya. Tidak serta-merta kemudian kita mengajak walaupun benar tapi belum tentu caranya benar. Yang penting itu adalah kontennya benar, caranya juga benar. Maka dikatakan sebagai mengajak dengan akhlak, dengan adab. Ya, jadi itu adalah asal muasal dari kata adab itu sebenarnya berasal dari kosakata atau serapan dari bahasa Arab. Nah, kemudian, ini adab dalam mencari ilmu. Ya. Jadi ini saya menukil dari Al-Khatib bin Asyahid ya, berkata kepada anaknya bahwa hai Anda bersebutlah dengan fuqaha dan ulama. Belajarlah dari mereka dan ambil apa mereka. Jadi dalam konteks agama, orang dikatakan berilmu itu tidak hanya cukup menguasai ilmunya, tetapi juga harus adabnya. Jadi masih ada gap ya dengan kurikulum pendidikan umum ya. Di kita ya pembelajaran itu biasanya dimulai dari kemampuan menjawab soal ya. Tapi kita menjadi kurang dalam hal kontrol atau mengedepankan bagaimana menjadi adab. Maka kemudian ada pendidikan karakter dan macam-macam gitu ya. Nah, kenapa itu? Ini sangat penting karena sesungguhnya hal itu lebih aku sukai daripada banyak menguasai hadisnya. Jadi inilah nanti di bagian berikutnya akan saya sampaikan bahwa adab itu lebih dulu dibandingkan dengan ilmu. Boleh saja. Jadi karena didahului berarti yang utama menjadi prioritas itu adalah orang beradab, berakhlak, gitu ya, dibandingkan dengan punya ilmu. Apa artinya? Seorang punya ilmu yang banyak, tetapi kemudian akhlaknya kurang, ya. Nah ini yang menjadi karena sebenarnya tujuan dari berilmu itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak, lebih berakhlak dan berakhlak. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama salaf juga menyatakan bahwa jika engkau belajar satu bab dari adab, lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmiah. Jadi, kenapa kemudian ada pendidikan karakter mulai dari PAUD, TK, dan macam-macam. Sebenarnya muaranya adalah agar kita bisa menjadi manusia yang beradab. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga disampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita memiliki ilmu, ya. Nah, jadi ilmu itu menjadi sangat penting, gitu ya. Tentu harapan kita adalah ilmu yang berkah, gitu ya. Ilmu yang selalu menjadi inspirasi, sumber ya dalam hal kebaikan kita, kemanfaatan kita kepada masyarakat luas, gitu ya. Nah, kalau Anda tahu di hadis Nabi, gitu ya. Jadi paman arada dunia fa'alaihi ilmu. Kalau Anda menginginkan ya nikmat dunia ya, bagian dunia, maka ya tentu Anda harus berilmu. Ya, harus dengan modal ilmu. Paman aradal akhirah, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya kebahagiaan atau bagian akhirat, ya fa'alaihi ilmu juga ya dengan ilmu juga. Paman aradahuma, jika Anda menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya fa'alaihi
bil ilmi. Jadi Anda syaratnya modalnya adalah berilmu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat atau dua-duanya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini akan kami jelaskan 4 hal ya. Yang pertama adalah ada kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kepada Rasul, ada kepada sesama manusia, dan kemudian ada kepada alam, lingkungan boleh jadi. Nah, 4 hal ini yang harus kita coba selalu kita kembangkan gitu ya. Walaupun kita mungkin punya banyak ilmu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi adab punya sinonim yaitu akhlak gitu ya. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus menyadari posisi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ya. Maka kemudian itu menjadi garis besar ya, menjadi keyword kita dalam segala aktivitas kita, dalam berakhlak kita, bahwa muaranya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kepada Rasul. Tentu kita harus meneladani akhlak ya, sesuatu hasanah ya. Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki akhlak kita ya. Kemudian kepada sesama manusia itu adalah berarti terkaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Apa gunanya Anda atau kita ya memiliki ibadah yang banyak tetapi dengan tetangga tidak berbuat baik ya, atau malah dimusuhi oleh tetangga karena sikap kita yang tidak sosial gitu ya. Berarti ada ini kecerdasan ritual ya dan kecerdasan sosial gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan makhluk yang lain ya, misalkan dengan alam semesta dan macam-macam lingkungan ya. Ini selalu ya sekarang lagi tren ya, lagi zamannya adalah lingkungan gitu ya. Bahwa ternyata sekarang lingkungan cukup mengkhawatirkan ya, dan maka kemudian kita juga harus mulai menyadari bahwa alam lingkungan kita itu juga perlu sikap kita yang baik gitu ya, jangan hanya mengeksploitasi tapi kemudian tanpa memutus. Kemudian yang terakhir, banyak sekali para ahli agama menyatakan bahwa akhlak yang hakikat, akhlak makrifat itu bisa dicapai dengan jalan tasawuf ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia ya, kepada masyarakat ya. Ada pendekatan hakikat dan makrifat dengan pendekatan tasawuf. Nah, kemudian bagaimana adab kita kepada Allah tadi ya, anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi level pertama ya, utama adalah kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala aktivitas kita, dalam ibadah kita. Kalaupun tidak ya, setidaknya kita menyadari bahwa Allah selalu melihat aktivitas kita. Bahkan bukan saja aktivitas fisik tetapi juga aktivitas non fisik kita. Nah, jadi kalau kesah di hati kita, di dada kita, Allah akan tahu gitu ya. Nah, apalagi di pikiran kita, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita pikirkan. Bagaimana mindset kita, bagaimana cara pikir, apa yang kita angan-angan, apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan akhlak atau adab kepada Rasulullah SAW, ya tadi aman Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal kita harus mengimani apa-apa yang diturunkan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi jika kita mencintai Allah maka fattabi'uni ya. Maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan menyayangi kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa Anda semua, kita semua ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dosa kita. Kemudian yang berikutnya adalah mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Jadi orang yang taat kepada Rasul itu sebenarnya adalah taat pada Allah. Ya, tentu karena Nabi Muhammad atau Rasul kita itu adalah utusan Allah. Tentu kalau kita mengikuti Rasulullah, tentu itu sebenarnya adalah mengikuti perintah-perintah Allah karena dicontohkan lewat pribadi Rasulullah SAW.
Wa man tawalla, dan orang yang menghardik atau berpaling gitu ya. Fama arsalnaka alaihim hafidza. Maka Allah mengatakan bahwa aku tidak mengutus engkau Muhammad ya kepada mereka orang-orang yang tawalla tadi ya, yang berpaling tadi, hafidza sebagai pemelihara atau penjaga ya. Tidak bertanggung jawab istilahnya gitu ya. Kalau Nabi Muhammad sudah menyampaikan kemudian ada orang yang berpaling ya, jadi di luar tanggung jawab dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sesama manusia ya. La yu'minu ahadukum, jadi tidak beriman kamu salah satu Anda gitu ya, hatta yuhibbu, sehingga mencintai ya Anda itu ya, ahadukum ini ya, li akhihi, terhadap saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ya, orang itu mencintai dirinya sendiri. Jadi ini bagaimana kita punya guidance ya untuk bersikap kepada orang lain ya. Kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak menyukai dihasut, maka ya jangan menghasut. Kalau kita tidak suka untuk dibenci, ya jangan membenci orang lain ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana hubungan atau adab kita terhadap lingkungan ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah gitu ya, atau berlomba-lombalah ya mendapatkan anugerah Allah ya, untuk tujuan akhirat, tujuan goal jangka panjang. Tetapi wala tansa, dan tapi jangan lupa nasibaka ya, bagian Anda ya, minatun jadinya. Jadi kalau seperti ini Bapak, yang diprioritaskan yang mana? Akhirat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa Anda juga punya tanggung jawab untuk, atau punya hak ya untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuatlah baik ya kepada orang lain ya, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Luar biasa. Kalau pada malam Senin kemarin Anda menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Mutadim ya, bagaimana orang sekarang lagi mengembangkan robot gitu ya, ternyata biayanya atau cost-nya itu juga luar biasa besar untuk mendapatkan perilaku dari robot itu meniru sebagian kecil dari apa yang kita lakukan. Ternyata biaya besar. Sedangkan kita ya bisa melakukan banyak hal ya dengan biaya murah. Dan itu siapa yang membimbing, siapa yang memberi fasilitas? Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada, dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ya orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini adalah bagaimana dasar untuk kita selalu menjaga lingkungan kita lestari dan berjalan dengan baik. Nah, tadi terkait dengan akhwat tadi adalah bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari kajian-kajian. Nah, seperti ini ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadinya kalau ada hambaku menanyakan ya terkait wa idza sa'alaka kepada engkau Muhammad ibadi ya, ngani terhadap aku gitu ya. Jadi Allah ini ya, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, sangat sangat dekat. Bahkan dalam satu hadis ya, atau dia ingatkan bahwa aqrabu min hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita gitu ya. Jadi kalau kita menyadari itu, jadi dia itu sangat dekat dengan Allah. Tapi syaratnya apa? Bahwa yang bisa menampung Allah itu adalah hati orang yang beriman. Tentu syaratnya adalah kita beriman kepada Allah, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduk kita itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah ini sudah mulai masuk ke bagaimana seharusnya secara teknis ya kita itu beradab ya sebagai seorang pencari ilmu, berakhlak ya sebagai seorang pencari ilmu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Khatib tadi, bahwa
lebih menyukai adab, ya, belajarlah kepada para ulama fuqaha terkait dengan adab-adab. Karena itu lebih disukai, ya, daripada Anda belajar berapa tadi berbab, berpuluh bab, ya, terkait dengan hadis, ya, atau ilmu lain, hanya cukup dengan dibandingkan dengan satu bab terkait dengan adab, ya, sangat penting, ya. Nah, jadi dahulukan adab sebelum ilmu, ya, jadi dahulukan adab sebelum ilmu. Nah, maka kemudian yang berikutnya adalah dari Yusuf bin Husain, dengan mempelajari adab maka engkau akan memahami ilmu. Jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu, ya, itu salah satu perangkatnya itu harus memiliki adab. Tentu adabnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia dan alam semesta tadi, itu juga harus menjadi pegangan kita. Jadi Anda coba mungkin pengalaman, ya, berdasarkan pengalaman kalau Anda belajar sesuatu gitu ya, boleh jadi Anda akan mendapatkan pemahaman satu bidang. Tapi boleh jadi ketika Anda belajar satu hal tadi, ya, boleh jadi ada hal-hal terlintas di dalam pikiran kita, ada banyak hal tambahan. Ya. Itu dikatakan sebagai futuh, ya. Jadi kita mempelajari satu, tapi kemudian kita bisa mendapatkan lebih dari satu. Misalkan 3 hal, 4 hal pemahaman yang baru yang muncul karena belajar kita. Saya selalu terngiang-ngiang oleh saya gitu bahwa walaupun Anda itu sudah hafal atau sudah paham, ya, terkait dengan suatu materi tertentu, tetapi kalau misalkan Anda ingin mengajar, maka tetap belajar sebelum. Ya, luangkan waktu untuk selalu belajar, membaca dulu, memahami dulu, ya, menambah istilahnya telaah gitu ya, mempelajari kembali sebelum Anda mengajar. Karena itu kaitannya bukan hanya soal kita mendeliver suatu konten, tetapi kita berharap dengan tetap belajar itu kita mendapatkan keberkahan, ya, dan mendapatkan butuh dari ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Jadi boleh jadi kita pelajari satu hal, nah kemudian oleh Allah diberkahi dengan hal-hal yang lain yang masuk di dalam diri kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memperhatikan adab maka akan mudah menerapkan. Karena adab itu kaitannya dengan akhlak, berarti juga persoalan membersihkan hati, ya. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah itu menjadi menjadi wadah yang sangat luas bagi kita ketika kita mempelajari sesuatu. Cobalah, ya, mungkin Anda mencoba, ya, testing gitu ya. Kalau misalkan Anda mencoba berbuat baik, ya, membersihkan hati Anda dengan baik, kemudian Anda mempelajari sesuatu, bandingkan dengan kalau Anda misalkan, ya, tidak melakukan hal itu kemudian juga belajar. Kira-kira dampaknya bagaimana? Cepat masuk mana, gitu ya, ilmu yang Anda pelajari. Dampaknya seperti apa, ya, perluasannya. Anda bisa compare, melakukan eksperimen sendiri, ya, kira-kira seperti apa. Benar tidak apa yang disampaikan oleh para alim ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan di Al-Mujadilah ayat 11, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya. Nah, tadi terkait dengan majelis ini, ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Tadi ya gabungannya wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kalau misalkan di dalam suatu majelis, maka kemudian kita harus ini, ya, berusaha untuk selalu mendatangi majelis, ya, berusaha untuk meluangkan waktu untuk menghadiri majelis itu. Nah, karena tadi janjinya jelas kalau di Al-Quran disampaikan, itu pasti Allah akan memberikan. Di sini Allah menyatakan sendiri bahwa fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi, ya, Allah nantinya akan melapangkan hati kita, ya, melapangkan entah hati kita, rezeki kita dan macam-macam. Nah, Anda bisa tes itu, Anda bisa tes nanti, ya. Kalau Anda senang menghadiri majelis ilmu, nah kira-kira apa dampak bagi Anda? Nah, di sini jelas janji Allah adalah yafsahillahu lakum. Ya. Kemudian jika kamu berdiri berarti misalnya berangkat untuk berangkat beraktivitas begitu, ya, maka kemudian nanti Allah akan
kita untuk berusaha rikat gitu ya untuk menggapai ilmu tadi. Maka kemudian tadi ada dalam satu syair tadi mengatakan bahwa ya harus motivasinya harus kuat untuk bisa menjadi seorang berilmu ya. Nah, dan janji berikutnya adalah tadi bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman ya dan orang yang berilmu, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sudah ya. Nah, berikutnya adalah ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ini sangat familiar ya, mungkin di juz 15 mungkin ya. Bahwa ini tantangan ya, tantangan bagi jin dan manusia ya. Jika kita itu tidak akan mampu ya menaklukkan langit gitu ya. Maka kita tidak akan menaklukkan langit la tanfudu illa bisultan, kecuali kalau kita dengan kekuatan. Nah, salah satu kekuatannya adalah kekuatan jin. Kita tidak akan bisa menjelajah antariksa kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka menjadi penting di sini bahwa sultan atau kekuatan ini banyak tafsir mufasir menyatakan itu sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa adab dalam hal mencari ilmu, baik dalam majelis, ya, kemudian terhadap guru dan dosen, ya, kemudian agar ilmu kita bermanfaat atau berkah, ya. Yang pertama adalah bahwa ketika dalam majelis tentu ada adab-adab, misalkan kalau sesama muslim ya berarti kita memberikan salam, mengambil tempat yang kosong, jangan kemudian menggeser orang lain ya, datang belakangan tapi kemudian menggeser atau mengganggu tempat kenyamanan orang lain. Nah, kemudian tadi ya ini sama dengan kalau kita ke masjid ya, ke Jumat gitu ya, tidak boleh melangkahi bahu orang lain ya. Kalau datangnya belakang ya duduknya di belakang ya. Kemudian memberi jalan untuk memudahkan tamu lewat ya, berusaha hadir lebih awal lebih bagus mendapatkan bagian depan gitu ya. Kemudian menjaga kesopanan ya. Kemudian kalau ada perbedaan namanya ilmu gitu ya, namanya tafsir ya. Nah, boleh jadi dalam satu teks yang sama boleh jadi orang menafsirkan atau menginterpretasikan dengan berbeda sehingga muncul yang namanya khilafiyah dalam hal pandangan-pandangan tertentu ya dalam keagamaan, baik dalam hal fikih maupun hal yang lain ya tentu kita juga harus berlapang dada karena boleh jadi ya kita itu benar, boleh jadi orang lain juga benar ya, boleh jadi orang lain benar, boleh jadi kita yang tidak benar ya. Tentu kemudian muaranya adalah menjadi orang dewasa. Dewasa artinya apa? Bersikap bijaksana. Nah, kemudian terhadap guru ya tentu kalau misalkan dalam suatu duduk ya, maka kemudian kita harus sopan dan benar ya. Kemudian bersikap menerima memahami. Boleh jadi tugas guru itu adalah menyampaikan sesuatu, tetapi kepahaman itu menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala ya, juga didukung oleh usaha dari si yang bersangkutan pula ya. Tentu ya, harapannya guru yang baik tentu bisa memahamkan semua mahasiswa dalam semua hal. Jadi anekdotnya adalah seorang guru yang baik itu adalah kalau dia bisa mencerdaskan orang yang paling bodoh ya. Itu menjadi guru yang sukses ya. Jadi orang yang paling bodoh misalkan atau yang tidak punya talenta pintar atau cerdas tapi kemudian bisa paham ya, itu adalah dikatakan sebagai guru yang sukses ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu alangkah baiknya kita selalu berdoa. Tentu sebagai guru, sebagai dosen kita juga selalu berdoa bahwa murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita memiliki adab yang baik, kemudian diberikan kemudahan untuk memahami ilmu gitu ya. Tentu Anda juga harus juga selalu berdoa ya agar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma gitu ya. Ini ada yang ganggu ini ya. Oke. Nah, jadi kemudian agar kita bisa menambah ya, mempercepat ya atau mendapatkan manfaat dari ilmu tentu harus dilambari dengan
ini batiniah. Tidak hanya dari kelas ke kelas, tapi juga batiniah, olah batiniah, yaitu salah satunya adalah dengan doa. Doa dari guru atau dosen, dan juga Anda sebagai murid juga selalu berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengaji. Tentu kita juga selalu minta ridho ya kepada guru maupun orang tua kita agar bisa diberikan kelancaran di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam menuntut ilmu niat yang pertama. Bahwa niat kita tadi bahwa semuanya muaranya adalah ditujukan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk menghilangkan kebodohan ya, karena Allah dan Rasul selalu menyatakan bahwa tujuan kita ya berilmu itu adalah untuk menghilangkan kejahilan. Ya, tentu orang yang jahil itu tidak lebih disukai ya. Karena apa? Karena kalau jahil itu biasanya mudaratnya besar. Mudaratnya lebih besar. Kemudian juga bisa menjadi landasan kita dalam segala aktivitas itu ada ilmunya, ada landasan. Kemudian yang penting lagi adalah di dalam menuntut ilmu kita harus selalu sabar. Jangan sampai kemudian berputus asa, ya. Tidak menguasai satu kali, ya kemudian sudah menyerah, begitu. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun yang namanya ikhtiar itu harus optimum dulu, ya maksimal, baru kemudian hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kemudian ketika dalam proses berilmu kita harus selalu tawadhu ya, jangan sombong bahwa kita lebih pintar dari teman yang lain atau bahkan lebih pintar daripada guru kita misalkan ya. Nah, tetapi kita harus tetap tawadhu, tetap biasa, rendah hati ya, karena itu akan menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di dalam masa perkuliahan, boleh jadi ya, atau mungkin di pondok pesantren. Boleh jadi seseorang itu dari sisi kecerdasan, penangkapan ilmu itu tidak sebagus rekan yang lain. Tetapi kemudian pada saat setelah lulus, ya, ternyata kemanfaatan ilmu itu ternyata boleh jadi akan berbeda. Nah, ini yang menjadi penting. Ini berkahnya ilmu itu di situ. Jadi semua hal itu tentu kita landasi dengan semangat untuk menguasai ilmu, tetapi jiwa kita, batiniah kita juga harus disupport ke sana. Salah satunya adalah dengan tetap bersikap tawadhu untuk tidak sombong. Karena boleh jadi nanti ketika kita lulus atau sudah terjun di masyarakat, ya kemanfaatan itu baru muncul. Ya, kemanfaatan itu baru muncul. Bahwa apa yang kita pelajari, apa yang menjadi sikap kita itu ternyata terlihat ya, peranannya, keberkahannya itu ketika kita sudah lulus. Nah, tentu ini beberapa hal. Yang pertama adalah tadi menghormati guru, kemudian berdoa, mendoakan guru, mendoakan orang tua, ya, minta ridho mereka, ya. Kemudian ikhlas tadi bahwa muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya di ban PT kita itu menyatakan bahwa berapa lulusan yang sudah dapat pekerjaan. Tapi saya sarankan kepada Anda bahwa alangkah baiknya yang pertama harus Anda niatkan bahwa belajar atau kuliah itu adalah untuk menuntut ilmu karena ini sebagai perintah dari Allah. Terserah nanti Allah mau menjadikan apa, itu urusan berikutnya. Nah, tapi dalam proses menuntut ilmu, Anda harus berusaha ikhtiar yang paling optimum. Di awal harus Anda motivasi, harus Anda niatkan bahwa semuanya itu adalah sebagai perintah, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sudah menjanjikan bahwa kalau ada orang berilmu, dia angkat derajatnya. Itu sudah harus jadi pegangan kita, ya. Kemudian dalam bersikap kita harus tawadhu, sabar dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian mengamalkan ilmu. Sabar ini ada ceritanya gitu ya, bahwa batu saja itu bisa berlubang ya hanya karena ditetesi air hujan, tetapi itu bertahun-tahun ya butuh waktu yang lama. Nah, tentu ya ilmu pengetahuan juga seperti itu. Kalau mungkin kita butuh 2-3 kali sampai berkali-kali mempelajari baru kita paham, ya tidak apa-apa. Itu menjadi bekal pahala buat kita karena letih di dalam menuntut ilmu. Ya, karena boleh jadi setiap orang memiliki talenta yang berbeda. Ya. Nah,
Kira-kira ini juga sama tadi ya, dalam menuntut ilmu ya jangan berbuat kerusakan. Maka dalam menuntut ilmu itu juga harus dilambari dengan olah batin ya, olah batinnya bersikap baik, kita membantu orang lain sehingga harapannya Allah memberikan rahmat kepada kita berupa kemanfaatan ilmu dan keberkahan kepahaman ilmu. Sebagaimana harapan kita nanti ya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Harapan kita ketika sudah berilmu, kemanfaatan kita menjadi lebih luas, ya, lebih dalam, lebih luas, lebih banyak orang yang terimbas dari adanya kemampuan daripada ilmu kita. Nah, kemudian tentu di sini kita menjadi inspirasi kita bahwa wallahu akhrajakum dan seterusnya, bahwa kita itu dikeluarkan oleh Allah dari kandungan ibu kita gitu ya, dari semula tidak tahu sama sekali ya, kemudian menjadi tahu ya, bisa mendengar, bisa melihat, dan kemudian bisa memanfaatkan fuad ya, dada kita untuk mencapai pengetahuan ya. Nah, semua itu muaranya harapannya adalah kita menjadi orang yang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena banyak hal yang mungkin kita tidak bisa sadari ya, bahwa ternyata kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perangkat telinga, perangkat mata kita, kemudian banyak menguasai ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira kemudian sikap kita bagaimana? Tentu sebagai seorang pelajar kita tidak boleh bersikap sombong, jebakan ya. Biasanya jebakan orang intelektual, seorang alim itu adalah kemudian dia merasa lebih pintar daripada orang lain. Ini bahaya ya, jangan sampai seperti itu. Nah, muara akhirnya adalah bahwa ketika kita sudah berproses ya, dari segala informasi baik itu ilmu pengetahuan, mata kuliah macam-macam atau pengalaman ya, tentu di situ ada muatan nafsunya, ada muatan akal kita, ya, ada muatan hati kita, ada godaan dari setan. Harapannya dari semua proses itu pertampuran antara akal, hati, nafsu dan setan itu bisa memberikan buah ya kepada kita, baik buah itu berupa ucapan, tingkah laku, cara berpikir, metode berpikir dan lain, sehingga menjadi suatu pegangan bagi kita untuk berperilaku. Nah, kalau perilaku itu baik ya berdasarkan proses informasi yang tadi ya, kemudian banyak masyarakat juga melakukan perilaku yang baik, itu akan menjadi budaya, dan harapannya tadi ketika kita mempunyai ilmu kemudian beradab, harapannya adalah kita bisa membangun peradaban masyarakat yang madaniyah, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Imam Safawi atas penjelasan tentang adab mencari ilmu yang sudah sangat jelas ya, insya Allah ya. Tapi barangkali nih untuk teman-teman Mente, buat yang ada pertanyaan langsung aja bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Baik, silakan. Masih punya waktu banyak ini kayaknya ya. Bisa 30 menit ini ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman ini ya, untuk mungkin sedang mencari-cari pertanyaan. Nah, ini di sini saya mau, ini udah ada yang resen nih. Monggo. Siapa tadi? Tadi siapa yang resen terus jadi? Monggo. Apakah ada? Mohon maaf Mbak, tadi terpencet itunya. Oh, baik. Ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan.
Ya, bagaimana teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Wah, semoga kayaknya jelas semua nih. Semoga jelas semua ini Oke. ya. Nah, ini Pak, wonten yang tanya, ya, raise hand dari Muhammad Farhan yang Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Farhan. Ya, Pak. Dari departemen apa, Farhan? Dari Departemen Teknik Mesin Industri, Pak. Oh, tadi mesin bersih ya, berarti vokasi ya. Oke. Iya, Pak. Pak Izin, Bambang Sampurno. ya, izin bertanya, Pak. Ini tentang masalah guru ya, Pak. Jika guru kita marah karena kita tidak mengerti dengan penjelasannya, maka sikap kita itu harus bagaimana ya, Pak? Nah, ya. Ini kayaknya Anda sering dimarahi guru kayaknya ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin dua? ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan untuk raise hand atau kalau malu-malu bisa menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, Oke, sambil untuk menunggu waktu. ya, saya coba jawab dari pertanyaan Farhan ya. Bagaimana sikap kita kalau misalkan guru kita itu suka marah karena kita tidak paham-paham gitu ya. Nah, jadi tentu kita ini ya salah satu latihannya ya, latihan sabarnya menghadapi orang itu juga mungkin bisa lewat media seperti ini ya, dalam hal kasus misalkan guru suka marah-marah karena kita tidak paham. Nah, boleh jadi karena memang talenta kita tidak seperti yang diharapkan oleh guru tersebut atau pengalaman guru tersebut tidak sama dengan pengalaman Anda gitu ya. Tentu sikap kita harus tadi ya, seperti tetap tawadhu gitu ya. Nah, kita tidak boleh kemudian berputus asa bahwa kalau misalkan guru marah itu kemudian akhir dari segalanya. Ya. Jadi kita harus jadi sabar, gitu ya. Jadi sekarang posisinya ya kita yang harus bersabar ketika menghadapi kemarahan guru karena guru mungkin kecewa dengan kemampuan kita, gitu ya. Nah, boleh jadi guru sudah bersabar, tapi kemudian ternyata sabarnya ada batasnya, gitu ya. Maka kemudian sekarang posisinya dibalik ya, kita sebagai murid jadi bersabar, ya. Boleh jadi itu menjadi berkah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan atau dibukakan mata pikiran kita sehingga kita bisa menjadi lebih paham. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga harus berusaha ya. Jadi tips dari para alim itu begini ya Mas Farhan. Jadi kalau misalkan guru itu mengajar besok misalkan bab 4 misalkan, nah alangkah baiknya kita itu sudah belajar duluan di rumah. Di rumah ya. Jadi harapan kita itu tinggal mengkonfirmasi. Kalau kita belajar duluan. Jadi kita mengkonfirmasi apa yang kita pelajari itu pemahaman yang sudah kita lakukan, pemahaman hasil belajar kita itu apakah sudah sama dengan yang diterangkan oleh guru. Nah, kebanyakan dari kita itu kan tidak ya. Berangkat itu hanya bawa buku ya, belum belajar. Sehingga kemudian kita masih kecontalan gitu ya, bahasa Surabaya bahwa ini maksudnya apa. Tapi kalau kita sudah belajar duluan, ya insya Allah itu akan lebih mempercepat kita untuk mendapatkan pemahaman. Syukur-syukur kita sudah mengulangnya berkali-kali. Di dalam pelajaran klasik itu disampaikan bahwa kalau kita belajar gitu ya, pelajaran hari ini, maka kita harus mengulangi lagi itu di rumah itu sebenarnya 6 sampai 7 kali. Besoknya, pelajaran besok itu 7 kali. Pelajaran kemarin itu 6 kali kita ulang. Bayangkan ya. Jadi kita mempelajarinya berkali-kali berulang-ulang dengan harapan kita menjadi lebih paham. Ditambah dengan tadi sebelum guru itu menjelaskan kita sudah harus belajar duluan. Nah, itu nanti berkahnya pasti ada. Karena tinggal mengkonfirmasi. Nah, jadi masalahnya itu yang kedua ya. Jadi kita bisa melakukan pertama adalah gantian kita yang bersabar menghadapi sikap guru, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga harus ikhtiar belajar. Nah, tipsnya adalah akan bagus kalau kita sudah mempelajari dulu ya materi sebelum besok diajarkan oleh guru. Ya.
Kemudian yang ketiga tadi adalah bahwa sebisa mungkin kita mempelajari lagi di rumah apa yang sudah dipelajari hari ini. Walaupun ini idealnya ya, walaupun saya juga mempraktekkannya juga agak susah gitu ya. Bayangkan pelajaran hari ini kita pelajari 6 kali, setara 6 kali lagi ya. Nah, itu saya yakin kalau kita mempelajari itu menerapkan itu hasilnya pasti luar biasa. Pasti ada penambahannya luar biasa. Nah, saya kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan Mas Farhan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, silahkan kalau ada lagi. Baik, terima kasih Pak Imam atas. Ya, ini ada dari Febrianti Pak. Monggo langsung on mic. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Febriati dari Departemen Teknik Kimia Industri. Izin Ya, silahkan. Masih mute? Ya, ke-mute lagi. Oh, mohon maaf Pak, ini agak error kayaknya. Nganu Pak, kalau misal guru itu menjelaskan tetapi tidak sesuai dengan materi yang kita dapat, dan kan ada ilmu yang berubah sewaktu-waktu gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi guru itu kokoh dalam pendiriannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Nah, bisa kasih contoh case misalkan. Materi apa gitu? Ya, bagaimana Mbak Febri? Terus ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan berikutnya ada Muhammad Amin. Saya tangkap dulu ya dari Febrianti terkait dengan mungkin penjelasan dari guru atau konten atau materi yang disampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saya tangkap kayak gitu ya. Nah, sekarang coba pertanyaan kedua. Dari siapa tadi? Fuad Amin ya, silakan. Nanti kita gabung dua-dua. Mohon izin masuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Amin dari Departemen Teknik Kimia. Mohon izin bertanya, Pak. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwa seseorang itu dalam menuntut ilmu itu harus balance antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Namun mungkin beberapa dari kita sering diberi saran dahulukan akhirat baru dunia akan ikut. Nah, yang saya ingin tanyakan, Bapak bagaimana? Mungkin bisa dijelasin maksud dari kalimat itu seperti apa? Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya, pertanyaannya menarik ini ya. Nah, jadi yang pertama dari Febrianti tadi terkait dengan bagaimana sikap kita kalau misalkan guru mengajar ternyata konteksnya atau materinya itu sudah tidak up to date gitu ya, atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya tentu Anda bisa memberikan saran gitu ya. Nah, kalau tidak bisa secara langsung, Anda bisa lewat jalur lain. Nah, misalkan gini, kalau Anda di prodi gitu ya, berarti Anda bisa menyampaikan informasi itu kepada kadep atau kepada sekdet gitu ya, bahwa misalkan si dosen A atau guru A itu yang diajarkan itu konteksnya kayaknya kok kurang mengikuti perkembangan zaman misalkan gitu. Sehingga kalau seperti itu kan ada 2 jalur. Boleh jadi kalau Anda langsung mungkin sungkan gitu ya. Tapi boleh jadi Anda bisa melalui jalur lain, yaitu kepada prodi ya, perangkat prodi yang menaungi semua dosen yang ada di situ. Sehingga Anda bisa menyampaikan lewat orang lain ya, di mana itu memiliki istilahnya perangkat yang lebih tinggi gitu ya. Anda sampaikan di situ bahwa istilahnya harapan kita, usulan kita bahwa materi yang disampaikan itu adalah yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, saya kira itu alternatif yang bisa kita jalankan sehingga kita juga tidak menyinggung pada yang bersangkutan, juga tidak ada kekhawatiran kita kalau misalkan kita sampaikan secara langsung pada yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan guru tersebut atau dosen tersebut orangnya pembawaannya bisanya welcome gitu ya terhadap semua masukan, ya tentu kita bisa sampaikan secara langsung. Tapi kalau kemudian Anda melihat sepertinya kok tidak memungkinkan atau ada resiko tertentu gitu ya, Anda sampaikan, ya Anda tentu menyampaikan dengan baik kepada para perangkat prodi misalkan.
apakah prodi akademiknya atau sekdep akademik ya, atau dengan kadepnya terkait dengan harapan Anda sebagai mahasiswa atau sebagai murid, harapannya mendapatkan ilmu atau materi terkait dengan yang sesuai dengan perkembangan. Nah, saya kira itu jalur lain yang bisa Anda tempuh ya. Kemudian yang berikutnya dari Fuad Amin ya, terkait dengan ilmu akhirat, ilmu dunia. Ya, jadi kadang-kadang memang ada ya terminologi membagi ilmu itu menjadi ilmu akhirat yang biasanya dilabelkan untuk ilmu agama begitu ya. Nah, kemudian untuk yang ilmu dunia itu misalkan ya kita belajar di ITS ini, belajar teknik, belajar apa macam-macam, ya itu kan ilmu dunia. Nah, tapi saya punya pandangan seperti ini ya, semua ilmu itu saya yakini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh jadi kita tidak memiliki kemampuan atau waktu yang cukup ya untuk mempelajari dua hal itu secara bersama-sama, ya bersama-sama. Boleh jadi orang yang memang difokuskan atau memfokuskan diri untuk mempelajari ya mungkin tata bahasa Arab, fikih dan macam-macam ya, kemudian menjadi ahli atau alim di bidang hukum-hukum agama, ya, atau kemudian juga peribadatan. Dan sedangkan kita misalkan boleh jadi kita tahu sedikit tentang ilmu agama atau fun agama ya, fun atau cabang ilmu agama, tapi kita boleh jadi ahli di bidang ilmu kimia, aktuaria, kemudian instrumentasi dan macam-macam. Nah, yang terpenting adalah bagi saya adalah bagaimana imbas atau dampak ilmu itu kepada karakteristik kita tadi. Ya, bahwa tadi yang pertama kita niati bahwa di dalam menuntut ilmu ini adalah niatkan bahwa ini adalah mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita diperintahkan oleh Allah, dan semua ilmu adalah berasal dari Allah. Harapan kita, imbas kita dengan berilmu itu kita menjadi lebih wisdom. Nah, wisdom dan tahu jalan pulang ya, bahwa kita semua ini apa yang kita lakukan itu kita niatkan untuk ibadah. Nah, ibadah bahwa ini menjadi tugas kita sebagai hamba untuk kemudian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur kita adalah dengan menguasai ilmu kimia, ilmu apa? Ya, tentu kemudian kita juga sambil jalan kita juga belajar hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita ingin belajar tentang agama, tentu kita tidak akan menjadi seahli orang yang sejak awal sudah memfokuskan diri pada bidang itu. Tapi harapan kita bahwa dengan ilmu yang kita peroleh, kita menjadi wisdom, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu. Ternyata banyak sekali ilmu di luar sana atau apa yang kita pelajari ternyata juga tidak banyak yang kita kuasai karena ternyata ilmu ini cukup dalam, cukup luas. Nah, kemudian muaranya adalah bahwa semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu. Berarti Allah Subhanahu adalah zat yang luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa, kemampuannya luar biasa, dan kita menjadi tawaduk bahwa kita itu bukan apa-apa. Nah, harapan kita adalah dengan berilmu, apakah jalurnya dari umum atau jalur agama, muara kita, harapan kita adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, itu saya kira ilmu itu bagi saya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana reaksi kita dan action kita dengan ilmu yang kita peroleh. Kuncinya adalah apa yang kita lakukan dalam proses menuntut ilmu adalah kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah adalah untuk menuntut ilmu. Nah, semua ilmu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Mas Fuad Amin. Baik, gimana? Apakah ada pertanyaan balik dari Mbak Sapa, dari Febri dan Mas Fuad Amin? Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, silahkan yang lain. Kayaknya dari beberapa yang resen. Moderator masih mute kayaknya ya? Oh iya, mohon maaf Pak. Mungkin ini apa dijawab semua atau di beberapa ya Pak ya? Mengingat waktunya juga. Sekarang jam berapa ini ya? Biasanya jam 9 Pak. Oke, baik, mungkin gimana ya? Mungkin 1-2 orang lagi coba mungkin ya, boleh. Baik. Kita pilih 2 orang lagi ya teman-teman. Mungkin dari Mutiara Wilson dulu. Monggo Mbak Mutiara.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Belsen dari Departemen Teknik Kimia Industri. Jadi di sini saya izin bertanya tapi agak sedikit di luar konteks, Pak. Jadi kan tadi itu Bapak menjelaskan tentang ihsan ya. Ihsan itu beribadah seolah Allah itu melihat kita atau seolah kita yang melihat Allah. Nah, menurut kiat-kiat atau tips-tips apa yang bisa membuat kita itu beribadah itu lebih khusyuk, Pak? Gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Baik, untuk silakan mungkin Mbak Nandini ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk bertanya. Sebelumnya saya Nandini Eka Purbawati Ardi dengan NRP 204-12111-086 dari Departemen Teknik Kimia Industri dari kelompok mentoring 73. Tadi kan di dalam penjelasan Bapak ada prasyarat mendapatkan ilmu diantaranya yaitu cerdas. Nah, kan kita itu mencari ilmu untuk secara tidak langsung akan mendapatkan kecerdasan seperti itu Bapak. Nah, cerdas seperti apa yang harus dimiliki sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu tersebut? Sementara cerdas kan ada kecerdasan secara sosial, intelektual, emosional, spiritual, dan fisikal. Dan tidak semua orang punya 5 kecerdasan tersebut secara sempurna. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya berat-berat ya. Baik, semakin malam semakin panas kayaknya ya. Baik, yang pertama dari Mutiara Wilson tadi terkait dengan ihsan, kemudian bagaimana kiat-kiat tadi ya ibadah kita menjadi khusyuk ya. Nah, saya mengambil satu terminologi atau logika yang dibangun seperti yang disampaikan oleh Gus Bahak. Mungkin sebagian ada yang kenal atau tahu gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa kalau kita dalam beribadah atau bekerja atau beraktivitas itu kita coba terminologinya itu dibalik ya. Jadi kita biasanya kan beraktivitas entah bekerja entah belajar, kemudian nanti kalau sudah waktunya sholat kita sholat gitu ya. Nah, tapi ternyata dibalik sama Gus Bahar bahwa segala aktivitas kita itu sebenarnya hanya menunggu untuk menunggu panggilan untuk beribadah. Nah, jadi muaranya adalah ke sana. Jadi kita beraktivitas di dunia ini sebenarnya hanya untuk aktivitas untuk menunggu kapan jadwal tugas kita yang sebenarnya, yaitu beribadah atau mungkin kalau 5 waktu lebih sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam beribadah ingin khusyuk gitu ya, kita harus menikmati. Nah, taraf atau level seseorang dikatakan akan baik itu kalau dalam beribadah dia sudah menikmati. Bukan beban maksudnya. Nah, untuk menikmati berarti apa yang kita lakukan dalam ibadah itu adalah sebagai kebutuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, rasanya ada yang kurang. Nah, atau tidak terpenuhi. Jangan jadikan beban. Kalau beban nanti artinya itu wajib. Walaupun itu juga dalam hukum fikih namanya ada wajib. Tapi kita harus naik level bahwa setiap ibadah kita itu harus kita nikmati. Nah, jadi kalau misalkan kita sholat, ya berarti kita ini adalah media kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pencipta kita yang telah memberikan banyak sekali anugerah kepada kita. Maka kemudian, seperti seorang kekasih gitu loh ya. Anda kalau bercengkrama itu kan rasanya waktu itu panjang pun kayaknya masih kurang. Gitu. Jadi harapan kita ketika beribadah itu juga seperti itu pada Allah. Kita jadi sangat menikmati. Nah, jadi kalau misalkan sholat ya coba dinikmati betul seolah kita sedang bercengkrama dengan Allah, kita sedang menikmati berduaan dengan Allah. Nah, kalau level itu sudah sampai ke sana ya, nah insya Allah kita akan menjadi khusyuk. Gitu ya. Sehingga kalau dalam cerita sahabat, kalau Anda tahu misalkan Umar ini atau Ali ya, itu kalau ingin mengambil panah yang menancap di badan beliau ya, ketika perang, maka sahabat yang lain itu di punggungnya itu ya, itu dicabutnya pada saat sholat. Karena pada saat sholat itu
semua hal di dalam pikiran beliau itu hanya pada Allah. Sehingga ketika tanah itu dicabut dari badan atau punggung beliau itu tidak terasa. Saking nikmatnya, enjoy-nya ketika melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah level ketika kita sudah istilahnya apa? Ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking enaknya, enjoy-nya. Nah, seperti Anda misalkan bertemu dengan orang yang Anda sukai gitu ya, lupa waktu gitu ya. Lupa waktu. Ya, lupa waktu. Nah, seperti itu, Pak. Kalau kita sudah bisa merasakan level itu, ya insya Allah ibadah kita akan menjadi khusyuk. Yang kata kuncinya adalah dinikmati. Ya, kalau sholat ya jangan cepat-cepat. Dinikmati lah namanya sedang pacaran sama Allah gitu ya. Nah, dinikmati kalau bisa agak lama lah gitu ya. Jangan pulang-pulang dulu gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau kita sudah bisa enjoy, menikmati bahwa ini kita kebutuhan kita, insya Allah kita akan menjadi lebih baik insya Allah. Saya juga lah sedang belajar untuk ke sana gitu ya. Sama-sama belajar ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan prasyarat itu kain tadi ya, cerdas tadi. Nah, tentu ya, di kalimat cerdas ini ya umum gitu ya. Mungkin kalau 500 tahun lalu yang dinamakan cerdas itu adalah menguasai mungkin pelajaran tertentu. Nah, kalau sekarang konteksnya tentu lebih luas kan gitu ya. Cerdas itu berarti menguasai, kalau dari catatan McKinsey tadi ada 4 hal tadi, mulai kognitif sampai dengan digital ya, atau kecerdasan sampai dengan 5Q. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mungkin diberi anugerah itu tidak semua. Nah, boleh jadi ada satu orang yang diberikan anugerah pintar di bulu tangkis, fisik kan gitu ya. Tetapi dalam pelajaran matematik mungkin tidak sebaik Anda. Nah, boleh jadi seperti itu. Maka kemudian itulah pentingnya untuk ini pengkhususan ya. Boleh jadi Anda yang belajar di teknik kimia industri gitu ya, boleh jadi akan Anda tidak lebih dalam hal untuk menguasai, boleh jadi Anda akan lebih cepat menguasai kimia industri dibandingkan dengan menguasai materi aktuaria atau sebaliknya. Nah, tentu kemudian ketika Anda sudah tahu potensi Anda di situ, maka kemudian ikhtiar Anda adalah bagaimana berproses untuk kemudian menjadi cerdas di bidang itu. Nah, maka kemudian kalau Anda cerdas, ya berarti cerdas itu ya berarti berproses untuk mencapai tahapan mengerti, memahami ya, dan bisa diimplementasikan sehingga nanti ketika itu menjadi suatu melekat gitu ya, maka menjadi suatu ilmu. Maka dikatakan kita berilmu atau alim di bidang itu. Nah, tentu cerdas itu butuh proses tadi. Nah, butuh dalam proses itu Anda tentu tidak akan berusaha menghamburkan kemampuan potensi Anda untuk menguasai semua hal. Anda tentu harus membuat batasan tertentu. Ya. Walaupun mungkin bagian yang lain juga Anda pelajari, tetapi tidak sedalam materi yang menjadi kekhususan Anda. Itu. Saya kira itu ya Mbak Nandini. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan mohon maaf ya buat teman-teman tadi, sepertinya alhamdulillah sangat berantusias dengan materi pada malam hari ini ya, karena emang pembahasannya sangat seru sekali. Dan untuk teman-teman yang belum sempat pertanyaannya terjawab, mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu ya, mungkin sama mentornya masing-masing gitu ya. Oke, baik, terima kasih karena sudah menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah untuk sesi penyampaian materi serta tanya jawab telah terlaksana. Dan selanjutnya mungkin pimpin doa terlebih dahulu, Pak. Oke, baik ya. Mari kita sama-sama tutup untuk malam hari ini dengan doa, dengan harapan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari dan menjadi inspirasi bagi kita semua, saya maupun Anda, agar bisa menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jahimin, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقبلنا في جميع الحاجات وتطهرنا فيها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن درجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع خيرات الخير وبعد الموت إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Baik, terima kasih Pak Imam Sawawi atas doanya ya. Mungkin ini teman-teman juga aktif acara pada malam hari ini dan disampaikan terima kasih kembali kepada Pak Imam dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak ya teman-teman dan menjalankan mentoring. Saya Intan selaku moderator mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Intan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Cilik ya. Iya Pak, monggo mboten nuwun. Ya, untuk teman-teman bisa langsung klik ya. Silakan klik. Oke, terima kasih teman-teman.